Suami Susi, asisten rumah tangga keluarga Ferdy Sambo, bernama Kujaini Tamsil, mengaku sedih, sekaligus kaget, melihat sang istri muncul di persidangan. Kujaini kaget, lantaran, saat dirinya berkomunikasi dengan Susi, Susi tidak pernah membicarakan soal kasus yang menyeret namanya tersebut. Kaget, makanya saya nggak pernah cerita apa-apa. Saya kaget, tahu-tahu lihat di TV ada istri saya di sidang itu kan, kaget saya. Kujaini mengaku, dirinya baru mengetahui bahwa Susi terseret dalam kasus pembunuhan Brigadir J ini saat Susi tampil di TV untuk memberi kesaksian dengan terdakwa Barada Eliezer. Jadi apa yang dia tahu tak suruh jujur aja. Saya itu pesan dari rumah, kalau mau kerja yang penting jujur. Identitas Susi sempat dibacakan dalam persidangan, yang ternyata asal Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Saat tribunjateng.com mencoba mencari tahu keberadaan alamat Susi, yang ternyata warga desa Tegeswetan RT 16, RW 6, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kepala Desa Tegeswetan, Agus Setio Santoso. Yang warga sini asli suaminya, istrinya asli Madura, Susi jadi warga sini sejak sekitar tahun 2019, kata Agus. Suami Susi mengungkapkan, istrinya telah bekerja di rumah Ferdy Sambo sejak 3 tahun lebih sebagai ART. Selama bekerja di rumah Ferdy Sambo, dirinya memang tidak terlalu intens berkomunikasi dengan istrinya. Terakhir komunikasi, Kujaini mengatakan, sebelum persidangan lalu. Yang saya sampaikan sama istri saya yang dulu kan mau kerja ke Jakarta jadi pembantu. Saya dari rumah selamat, pulang selamat, terus saya minta kejujuran, nggak usah ditutup-tutupin. Apa yang dia tahu ya, udah ngomong aja, jadi nggak usah ditutup-tutupin. Masalah saya lihat di persidangan itu aja, masalahnya dia mungkin bingung bagaimana kan, saya nggak tahu ya kan. Sedangkan saya dulu di persidangan orang cerai aja saya takut dulu. Dia bekerja, silakan bekerja dengan baik. Nanti setelah itu pulang kepada anak, seperti itu. Nanti boleh bekerja lagi, pulang kepada anak lagi. Karena dia termasuk tulang punggung. Mbak Susi itu termasuk tulang punggung dari Bapak Kujaini ini. Sebelumnya, saat persidangan, dengan jelas dan tegas, Susi dikatakan oleh hakim bahwa kesaksiannya itu bohong dan tidak masuk akal. Suami Susi mengatakan bahwa dirinya khawatir jika Susi tidak jujur, maka dirinya akan hancur. Diinformasikan juga oleh suami Susi, Susi sudah setahun terakhir belum pulang dari Jakarta. Kalau saudara berbohong terus begini, seharusnya saudara ikut duduk di sini sebagai tersangka, sebagai terdakwa. Paham? Kalau saudara bohongnya keterlaluan, saudara jaksa penuntut umum bisa memproses saudara. Jadi Susi ini ya, saya lihat kalau dari dia ngomongnya siap gitu ya, ini sepertinya bahasa-bahasa komando. Jadi dugaan saya bahwa Susi berangkat dari rumah itu sudah membuat ataupun sudah membawa satu cerita yang didoktrin oleh orang yang terbiasa rantai komando. Karena kata-kata siap itu tidak lumrah disampaikan oleh perempuan, itu biasanya untuk laki-laki. Laki-laki yang memiliki sistem komando gitu. Lalu yang kedua, keterangan Susi ini akhirnya semuanya terbuka di depan persidangan. Kenapa saya kasihan dan prihatin? Karena cerita yang dibawa oleh Susi ini, ya, yang rencana akan dia sampaikan secara terang benderang menurut versi dia, ya, dia tidak tahu bahwa ketika dia menyampaikan itu di depan persidangan, dia terancam hukuman 9 tahun. Tadi majelis hakim bilang 7 tahun, enggak, 9 tahun kalau hukum pidana. Nah, kenapa saya kasihan? Karena dia tidak tahu apa konsekuensi, apa yang akan terjadi akibat tindakan dia, gitu loh. Menjadi persoalan kalau keterangan di atas sumpah yang diberikan di muka sidang
ini adalah keterangan yang tidak sebenarnya. Maka dalam ketentuan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita, dalam ketentuan pasal 242 KUHP kalau saya tidak salah, dalam hal memberikan keterangan palsu di atas sumpah itu maka akan diancam pidana penjara selama 7 tahun. Tapi tadi benar juga apa yang dikatakan Bang Martin, bisa 9 tahun kalau keterangan itu memberatkan atau bisa membahayakanlah posisinya. Hujaini Tamsil, suami dari Susi, asisten rumah tangga Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, meminta istrinya jujur soal kasus kematian Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J yang menyeret 2 majikannya. Susi diminta tidak takut untuk mengungkap kebenaran lantaran ada hukum yang berlaku di Indonesia. Tinggal siapa yang terlibat ngomong aja, nggak usah takut, kan ada hukum, kata Hujaini, dikutip dari Kompas TV. Hujaini mengatakan, Susi pernah sekali 2 kali bercerita soal majikannya. Menurut pengakuan Susi ke suaminya, majikannya memperlakukan dia dengan baik. Namun, Susi disebut jarang bercerita soal permasalahannya ke suaminya, yang tinggal di Wonosobo, Jawa Tengah ini. Hanya saja, Hujaini berpesan kepada istrinya, untuk selalu jujur, dan tak menutupi kebenaran kasus ini. Kalau saya ngomong itu jangan bohong, orang itu nggak usah bohong, apa adanya, jujur. Orang jujur itu penting, kalau orang nggak jujur ya hancur, ujarnya. Hujaini juga meminta Susi tak membela siapapun dalam kasus kematian Yosua. Dia hanya meminta istrinya memikirkan keluarga dan anak-anaknya. Saya pesan yang jujurlah, kasihan anak-anaknya. Anaknya kan masih kecil baru umur 6 tahun, sama 7 tahun, katanya sembari menahan air mata. Sebagaimana diketahui, Susi menjadi saksi dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan terdakwa Richard Eliezer atau Baradae di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin tanggal 31 Oktober tahun 2022. Dalam persidangan, hakim berulang kali memberikan teguran karena keterangan Susi dianggap berbelit-belit. Bahkan, hakim menyebut Susi berbohong, sampai-sampai mengancam akan memprosesnya secara pidana. Berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum, pembunuhan itu dilatar belakangi oleh pernyataan Putri, yang mengaku telah dilecehkan oleh Yosua, di rumah Sambo di Magelang, Jawa Tengah, Kamis tanggal 7 Juli tahun 2022. Pengakuan yang belum diketahui kebenarannya itu, lantas membuat Sambo marah, hingga menyusun strategi untuk membunuh Yosua. Brigadir Yosua dieksekusi, dengan cara ditembak 2-3 kali, oleh Baradae, di rumah dinas Sambo, di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022. Setelahnya, Sambo menembak kepala belakang Yosua hingga korban tewas.